Selain ke rumah sakit, di manakah orang yang kritis itu disembuhkan? Oke, lu pose dulu ke kamera, karena kita akan abadikan ini di kuburan. Makanya jangan yang biasa-biasa dong, kita kan podcast. Harus unik gitu loh. Gak kreatif anjir. Iya kan? Harusnya unik gitu. Siapa yang paling bingung dalam kasus pagar bambu ilegal? Siapakah nama yang menjadi korban penganiayaan dokter kos di Palembang? Katanya absurd. Ya udah, sekalian aja. Nama korbannya? Iya. Penganiayaan dokter koas. Iya, yang di Palembang. Yang dianiaya, yang dipukulnya. Iya, siapa namanya? Siapa yang dianiaya? Nama rumah sakitnya, rumah sakit tempat kejadian penganiayaan dokter koas di Palembang. Nama rumah sakitnya. Sibuk banget si An. Si An lagi sibuk nih. An lagi sibuk nyari pertanyaan. Kok jadi pertanyaan? Halo guys, Nyari artikel. ketemu lagi di Radio KW bareng sama gua Anu dan Aan. di episode hari ini kita akan merubah sedikit segmen satunya. Sekarang namanya jadi Hidung Siapa? Who's knows? Oke, dan untuk biar memeriahkan acara ini, acara segmen satu ini, kita akan mulai dengan sweet. Oke An, kita sweet. Ya. Sweet Jepang atau sweet Cina? Gak tahu. Sweet Cina kayak gimana? Gue juga gak tahu, makanya gue nanya sweet Cina atau sweet Jepang. Lu nanya. Kalau lu bilang gitu. sweet Cina, nah kan gue nanya gimana An gitu. Kalau Gimana? sweet Jepang gue tahu. Sweet Jepang gak tahu gimana? Jepang gak tahu? Ini. Bukan yang gini. Oh, gunting. Gunting, batu, kertas. gunting, kertas. Gue tonjok lu. Iya. Oke, apa? Iya, gunting kertas. Gunting kertas. Ini apa sih omongannya? Apa sih? Gunting batu kertas. Aduh, gue mau gini nggak jadi tuh. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gue menang. Ya. Silakan, duluan. Dah. Gue dulu ya. Lu, Gua dulu ya? lu kan lu menang. An, Ya. pertanyaannya gini. Pertanyaannya gini. Oh, pertanyaan bukan kita Iya, maksudnya lu tahu nggak kan? Gitu Oh, kan? Nah, gitu. ini berhubungan dengan beritanya soalnya. Oke. Nah, itu adalah baterainya An habis, jadi gua akan menang karena laptopnya pasti akan mati bentar lagi. Ya. An, selain ke rumah sakit, di manakah orang yang kritis itu disembuhkan? Selain di rumah sakit. Nggak akan nemu jawabannya. Lu nggak akan bisa nyari di Google kalau ini. Selain di rumah sakit di mana? Selain di rumah sakit, orang yang kritis itu disembuhkan di mana? Asik. Nah. Selain di rumah sakit. Selain di rumah sakit, Orang yang kritis itu disembuhkan di mana? Bisa disembuhkan. Ya, disembuhkan. Ditemukan apa disembuhkan? Sembuhkan. Atau gue gini. Klinik. Salah. Pakai helm. Tunggu dulu. Kok salah? Jawabannya adalah di Deddy Mulyadi. Dah. Karena damkar yang kritis itu kan dipecat sama damkar kan kontraknya. Oh, Sekarang iya, dibalikan lagi sama Deddy Mulyadi dikontrak lagi jadi damkar. Pakai helm loh. Wah, serius lo? Iya. Nah, pertanyaan gue emang agak unik sih. Beritanya receh tapi pertanyaan unik. Itu di si gubernur ini aneh. Makanya, nah ini gue tegang juga nih pertanyaan dia nih. Waduh. Lu jangan yang aneh-aneh ya. Jangan tentang Zimbabwe, jangan tentang SARA. Lu kan biasanya tentang SARA tuh. 008, 009, jangan yang gitulah. Oke, lu pose dulu ke kamera karena kita akan abadikan ini di kuburan. Enggak dong. Enggak dong ya. Ya kita akan abadikan ini di buku Yasin. Ngeri. Oke, next An, dari lu An. Aduh, kok gak mau denger anjing. Apa ya? Belum ya?
bingung mau ngasih pertanyaan deh, padahal perasaan tadinya skenario gue ingatnya tidak memberikan pertanyaan, cuman ada Enggak, berita. harusnya ada berita apa nggak apa-apa juga, itu Oke. cara lu aja. Oh gitu. Oke. Gue bingung. Gue mencoba mengganggu konsentrasi ya kan. Aduh. Ini permainan psikologis. Aduh. Apa ya gue? Tapi ini pasti tahu lah si Anu ya. Belum tentu. Kan laptop lu aja bedanya mereknya beda sama gua. Ya lo mah itu ya, buah coak. Ya. Biaya haji tahun 2025. Anjir. Lu nanya biayanya? Hah? Nanya biayanya, angkanya? Enggak, akankah terjadi penurunan atau naik? Oh. Naik. Naik. Siap. Ternyata turun. Kata siapa? Ini Kan belum dijelaskan. terbukti. Dijelaskan biaya haji 2025 harus dibayar dengan jemaah dengan biaya perjalanan ibadah haji BIPIH maksudnya tahun 2025 resmi turun dibandingkan tahun lalu. Dilansir dari informasi resmi Kementerian Agama Kemenak, biaya haji 2025 atau BIPIH 2025 harus dibayar dengan jemaah sekitar 55 juta 431.750,78 rupiah. Oke, Turun. pertanyaan gue gini. Karena lu udah bener ya, artinya gue yang salah nih. Tapi gue mau nanya, sebelumnya berapa? Nah, Sebelumnya berapa? ya gue lagi mak. Sini, gue yang pakai. Gue lagi. Aduh, berat. Berat ini helmnya asli nu. Berat itu helmnya Iyalah. nu. Apalagi kalau pakai balik. Berat tuh asli helmnya berat tuh. Makanya jangan yang biasa-biasa dong, kita kan podcast. Harus unik gitu loh. Gak kreatif anjir. Iya kan? Harusnya unik gitu. Gak sembuh deh batuk gue dah. Terang An, muka kita tuh udah jelek An. Orang ngina gimana juga udah jelek, ya kan mau gimana lagi. Oke sekarang gua. Aduh, apalagi nih. Aduh, Siap-siap Dia lagi untuk nih. Husnus giliran gua. Aduh. Siapa yang paling bingung dalam kasus pagar bambu ilegal? Yang paling bingung. Tahu pasti lu nggak tahu. Iya, gue gak tahu. Nggak tahu kan? Yang bingung adalah DPR. Karena dalam konfirmasinya dia bilang DPR juga bingung mau ngejelasin ke siapa. Dia lagi bingung. DPR aja bingung apalagi rakyatnya coba. Iya. Yang masang patok aja bingung gitu. Iya. Oh gua nggak ditindak-tindak kata dia. Ah, Nah gitu dong. aduh, berat emang. Besok kayak pakai helm tinju lucu kayaknya. Helm. Kalau nggak pakai sarung tangan tinju tuh suruh ngetik. Lu. Iya kan? Aduh. Oke. Oke. Gue bingung nih. Mengganggu konsentrasi lawan. Aduh. Gua tuh kayaknya gua tuh enggak banget. Aduh no. Siapakah nama yang menjadi korban penganiayaan dokter kos di Palembang? Katanya absurd. Ya udah, sekalian aja. Nama korbannya Iya, penganiayaan dokter koas iya, yang di Palembang. yang dianiaya, yang dipukulnya. Iya, siapa namanya? Siapa yang dianiaya? Nama rumah sakitnya, rumah sakit tempat kejadian penganiayaan dokter koas di Palembang. Nama rumah sakitnya? Nama rumah sakit tempat kejadian Iya, pemukulan iya. itu. Di Palembang. Iya. Berarti RSUD Palembang. Hampir bener sih. Kan? RSUD Siti Fatimah Zahra Palembang. Nah, Palembang kan? Iya. Iya kan? Loh, iya bener dong. RSUD Palembang. RSUD Palembang. Katanya gitu Loh, nih. bener. Absurd. RSUD. Bener lah, gue ngalah. Iya. Pegang. Pegang ya. Gue bingung dia pertanyaan. Tapi kan harusnya lengkap dong. Itu RSUD Palembang itu depan sama belakang lengkap itu. Lu kalau plat nomor depan ada belakang nggak ada nggak lengkap kan? Iya, depan pakai sama belakang tali. harus ada. Iya. Mau mobilnya nggak ada nggak apa-apa. Salah lagi. Oke. Itu segmen pertama, kita akan masuk ke segmen kedua. Itu helm sponsoran? Helm sponsor itu.
Dari Hondu. Berat toh, apa berat toh? Ini Pak Prot, helmnya berat. Ini Sumpah. bukan helm pada biasa, ini besi cor sebenarnya. Asli berat loh helmnya. Makanya di kepala jangan di pundak. Oke. Apa nih? Oh. Rahmi Ahmad. Oh kan. Fatwa arogansi RI. Wih. Selebritas sekaligus utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mengaku sebagai pemilik mobil berplat RI36. Plat nomor RI36 ini mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial karena warganet menilai Patwal mengemudikan kendaraannya dengan arogan. Dalam video yang beredar, terlihat anggota Patwal sedang menunjuk-nunjuk ke arah sopir taksi Alphard dengan gestur yang tampak marah. Utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, memberikan klarifikasi bahwasanya mobil berplat RI36 adalah kendaraan yang ia gunakan dalam keperluan dinas kenegaraan. Raffi Ahmad dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada saat kejadian, dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut Tapi di motor. karena kendaraan tersebut sedang dalam perjalanan Itu Raffi yang menjemputnya. Betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya Kemarin pastinya ada di dalam atau gimana Kak? ya jadi saya lagi meeting mobilnya itu. Biang nih bang. Ini gimana kalau Nggak ada di dalam mobil gitu ya? ya jadi kemarin kan memang hati-hati. kita lagi meeting ke sana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip. Mobil ambil Mobil sekarang dokumen. ngambil arsip kerjaannya. Kira-kira, tapi yang memang Oh dia nggak ada di situ katanya ya. harus kasih Iya, tahu mobilnya ngambil bahwa arsip. Bisa gitu. Bukan udah digital sekarang ya? Tapi Bisa jadi. itu mobilnya ada mobil Mestinya paperless ya. Itu reaksi. Mestinya paperless kan? Iya kan maksudnya kan sekarang udah digital. Ayo kita digitalisasi dengan menggunakan arsip. Tapi arsip negara karena ada kalau digital kalau misalnya di hack hilang Ya, juga. mungkin digitalnya tuh gini ya. Intinya Dia nyuruh mobilnya apapun pakai pengawalan, komunikasi digital. apapun itu ya kita terima kasih ya. Iya iya iya. Dia punya teknologi untuk Iya iya iya. dia punya teknologi untuk memerintah mobilnya untuk ambil arsip. Itu Kayak digitalnya. transformer dong Iya, bisa itu- jalan sendiri. Itu digitalnya tuh. Jadi ayo digitalisasi. Sebagai yang menang silakan duluan. Ya, lu dong mesti yang menang duluan. Ya kan yang menang boleh menentukan. Sejarah itu ditulis oleh yang menang, ya kan? Cia, ya udah tulis. Ya udah tulis lu duluan. Kurang ajar. Digital udah gue bahas tadi digital. Nah, gak jadi itu kemarin gue Ya tapi juga kalau masalah digital kan kadang-kadang juga arsip negara juga harus butuh bentuknya gitu loh. Mungkin maksudnya dia kali ya. Kok ngebelain Raffi sih kan? Enggak, Oh enggak. Kirain. kan ngambil. Ya, Iya, tolong, iya. hadap sini. Iya. Sini, hadap sini. Ya, action. Patwal di mana-mana emang kayak gitu sih. Nah gitu dong, lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih sarkas lagi, lebih sarkas lagi. Keluarkan unek-unek muan. Ya, ya gitu maksudnya. Patwal emang di mana-mana suka gitu tuh, walaupun nggak semuanya gitu loh. Nggak harus suaranya yang kencang, tapi poinnya yang kencang. Ya, poinnya adalah patwal jangan semena-mena di jalan. Kalau memang itu ada hak pengguna jalan dan dia juga, kalau gue lihat tadi barusan dia itu akan menyingkir menyingkir karena Cuma dia kan karena mau ada jalan. mobil gitu ya? Cuma karena kehalang, jadinya si patwal itu jadi ikut berhenti. Nah, kayaknya dia nggak terima atau gimana? Mestinya dia juga harus lihat dong kondisi di jalan kan pasti macet padat tuh. Justru niat baiknya dia si mobil taksi ini adalah ingin Dia juga mau minggir. mau minggir sebenarnya. gitu, memberi keleluasan mereka jalan. Intinya seperti itu. Intinya jangan ugal-ugalan dah. Apa-apa pakai patwal for riders. Keluar, Gitu deh. terus. Kita Ya mendengarkan, udah, kita gitu. mendengarkan. Ya udah gitu loh. Sama-sama toleransi lah. Kan digital udah tadi ya. Ya. Oke. Gue ya. Ya. Yang pertama gue pengen tahu gimana caranya mobil ngambil arsip. Drivernya kali berarti itu ya. patwal ngawal mobil. Transformer. Berarti di dalam mobilnya nggak ada orang. Driver? Kan arsip. Ya kan? Yang di bawah mas. Artinya urgensinya ada nggak? Nah. Ya kan? Ya betul juga. Pengawalannya kan harus orang. Subjeknya kan harus orang. Ya. Maksudnya kayak ini ya beritanya.
Aduh, tapi Tapi ya ya bisa jadi di dalamnya ada ajudannya. ya pasti ada kali, orang ya. Artinya bawa maksudnya suruh dia pasti ngambil mengawal arsip. seseorang. Tapi kan maksud gue ya jangan juga itu mobil ngambil arsip gitu loh. Enggak, karena gini Pak Raffi. Permasalahannya sama seperti yang Aan bilang. Patwal tuh nggak cuma satu. Dengan makin melebarnya kementerian dan makin melebarnya bidang-bidang kementerian yang dipugar gitu ya, makin banyak patwal di jalan gitu. Jadi nggak cuma satu. Ya gue paling menambahi, kenapa nggak dia pakai gunakan fasilitas online aja, kan ada ojek online. Betul. Ya kan, jadi si asistennya itu bisa pakai ojek online dan Setuju. nggak akan kena macet. Dan Kenapa lagian- harus mewah-mewah ikutan naik mobil? Padahal cuma arsip doang. Iya, padahal cuma bawa arsip doang Iya. gitu loh. Dan orang nggak ada yang tahu. In means negara kita adalah negara yang digital karena pakai arsip Iya, dalam bentuk dokumen. betul. Itu digital sekali. Dan ini agak miris ya, karena ya, mungkin arsipnya dalam bentuk flash disk kali, kan digital. ya bisa dicolokin ke laptop terus dikirim lewat cloud ya. Itu ada teknologinya namanya email. Iya, Kalau gua nggak salah namanya juga kalau udah berubah mungkin 2025 Iya, ini. iya, iya. Dia mungkin Gitu ya. Jadi ya mungkin kalau itu arsipnya rahasia, pertanyaannya ya kenapa nyusul arsipnya gitu, kenapa nggak dibawa di awal gitu. Ya kalau gue setujunya pakai ojol aja. Kalau gue ininya apa agak mirisnya karena Pak Raffi ini kan staf utusan khusus bidang kepemudaan dan lain-lain lah. Iya. Gitu ya. Tunjukin dong bahwa ayo dong lu kan perwakilan pemuda-pemuda nih gitu. Artinya jadi ya kalau lu melihat sekarang patwa lu begitu, ini gue ceritain satu hal ya. Iya. Satu hal, nah itu dah. Satu dong. Satu hal kan gue cerita. Oh maksudnya angka Ya. satu. Gue pernah di jalan macet lepas dari Semanggi, Ah. lepas dari Semanggi, ada patwal ya rombongannya panjang, tapi nggak dinyalain sirinenya. Ya. Cuma lampunya doang yang nyala, Oh. tapi nggak bunyi. Rotatornya doang yang nyala, Nyala, tapi oke. sirinenya nggak bunyi. Antrian dia iring-iringannya panjang sekali. Lu tahu itu siapa? Enggak tahu. RI 2, Oh, oke. Yusuf Kalla. Wakil Oh, presiden waktu zaman itu, aja, waktu zaman itu. wakil presiden aja tidak tega membunyikan rotator itu, membunyikan sirine. Sirine. Itu, gitu. Karena dia tahu keadaannya lagi macet. Dan polisinya kayak tadi nggak? Zigzag Nggak aja? ada. Enggak, lurus aja. Bener-bener ngikutin jalur. Jalur, oke. Terimalah gitu. Iya. Ya lepas dari, gue tuh ada juga di Twitter gitu ya. Banyak orang yang bilang ini kan kepentingan darurat apa segala macam. Udahlah Pak, udahlah capek kita dengar kayak gitu. Ya kan? Kalau emang capek, kalau emang darurat segala macam, Bawa pakai helikopter aja. enggak lebih wibawa, Iya. lebih bijak gitu loh, lebih bijak. Itu kan bapak bukan ambulan, Ya, betul. Kan cuma arsip aja. gitu. Ambulan ini jarang yang dipatwal gitu. Iya. Tapi banyak juga ambulan yang Akhirnya Gojek yang ngepatwal. ya itu baru mau ujung. bukan karena terus itu kan sebenarnya nggak boleh kan. empati sebenarnya. Tapi bukan karena gimana, karena nggak ada yang mau ngawal. Iya, si Gojek ini empati Jadi lah. yang ngawal tolonglah ambulan juga dikawal Pak. Jangan cuma mobil Alphard dan kementerian gitu loh. Iya. Ya ada juga tuh dari beberapa staf atau apa gitu ya, bilangnya namanya menteri tuh mereka tuh meeting sana, meeting sini, meeting sana, meeting sini gitu ya. Iya. Pertanyaan gue ya kenapa nggak zoom aja kalau jauh-jauhan? Ya, betul. Kan teknologi sekarang. Covid itu kan kita meeting zoom semua Pak. Betul, Zoom, Google Meeting Tolonglah semua. gitu. Iya. Ayolah apa kalimat-kalimat kayak gini kayaknya 2025 ya udah kita harus lebih maju lagi gitu. Iya. Oke, next video. Next. Oh masih yang tadi. Oh, Oke, kita bahas lagi. Oh belum. Ganti operator nih. Oh, makan gratis? Dampak makan gratis. Ya. Yes. Yes. Ya. Akhirnya kita bisa melihat dampak dari makan gratis ini Ya. negatif ya. Ya. Sabar. Ya. Tapi ada orang tua juga yang ngasih tahu juga tadi. Yang kerjanya di luar negeri. Ceritanya ada. Kawin. Ada yang mesti bayar. Nanti jadi sepi ya. Ya kalau dari kemarin pertama kali dikasih tahu ada makan gratis itu dampaknya besar Mbak. Soalnya biasanya habis sekian, kemarin sama sekali seberapa pun nggak ada. Kemarin anak-anak ya, tak tanya, saya kan paling deket dengan anak-anak. Kok nggak namburin sih gitu, saya
apa Bu mau dapat gratisan ate mangan nang buri gitu. Tapi mohon maaf kalau seperti ini terus dampaknya kantin apa ada gantinya dari pemerintah? Ya saya kurangi kalau dari saya, sedangkan di kantin juga ini kan bayar, nggak gratisan. Jadi ya pihak sekolah belum bisa jawab pertanyaan saya. Oke, mari kita salahkan Khairul Anwar yang bikin reporternya. Iya. Reporter JTV, Jawa Timur TV. An, Ya. pendapat reaksi Anda sebagai seorang profesor di universitas ternama. Profesor kalkulus, Profesor Tintin. Oke, Ya, anu dulu deh sekalian. Tadi gue ngomong dulu deh. ntar gue kepanjangan lu pendek. Udah lu dulu yang pendek. Gila di vaping gua. Kecuali kalau lu mau marah-marah, kalau lu marah-marah, oke lah lu terakhir. Lu marah-marah nggak? Nggak kan? Ya udah duluan. Oh, lu marah gitu Iya. ya. Oke, siap. Ya, beginilah kurang setujunya. Dampaknya jadi negatif. Jadi kayak yang tadinya ingin ceritanya ya, ingin memberikan gizi gratis, makan gratis, gizi yang baik kepada anak-anak didik kita gitu. Tapi dampak yang lainnya berimbas ya kan? Terutama apakah mereka mungkin nggak berpikir dengan adanya makan gratis, kantin-kantin yang sudah ada puluhan tahun yang ada itu yang notabene juga mereka survive jualan di situ, tempat sewa dan ingin mencoba keberuntungan dengan berjualan di daerah sekolah, kan jadi berkurang omsetnya. Ujung-ujungnya kalau mereka tutup pengangguran lagi bertambah. Dan apakah pemerintah sempat berpikir seperti itu sebelumnya? Oke. Itu coba ditelaah lagi gitu loh. Kalau memang program ini dilanjutkan atau mungkin ada program pengganti, nggak tahu ya. Oke, gue sebagai pemerintah akan menjawab Apa? pertanyaan Anda. Apa? Lu situ pemerintah? Sebagai pemerintah gue akan menjawab Ayo, pertanyaan Anda. apa dong? Program itu sudah diuji. Iya. Program makan siang gratis itu sudah diuji. Diujinya gimana? Oleh tim kampanye. Oh iya. Oh kalau- Nasbung sebentar. maksudnya. Kalau itu nggak lolos dari tim kampanye, nggak akan dijadiin kampanye. Iya nggak? Iya. Berarti kan udah diuji gitu loh. Diujinya ke situ. Iya, tapi kan tunggu sudah diuji. Iya, diujinya ke situ. Ya tapi sudah toh. diuji kan gitu. Ya. Makanya itu dijadikan program nasional. Judulnya diuji gitu ya. Betul. Tapi diuji buat gimana nggak tahu ya. Itu sudah diuji. Masalah diujinya gimana? Ya gitulah ya, gitu kan. Kita nggak tahu juga. Tapi itu pasti udah diuji, ya kan? Aduh, Sama minimal tim pemerintah. suksesnya udah nguji. Oke Pak, ini bagus nih. Gitu. Kalau reaksi gue terhadap video ini, ya clear lah sebenarnya bahwa mengentaskan gizi ini kan bukan semata-mata kita bicara, kan gini, narasi awalnya itu mengentaskan stunting. Santai. Ya, itu dulu, stunting dulu. Baru berubah menjadi makan siang gratis, Iya. ya kan? Terus berubah menjadi makan siang bergizi. Dari tiap perubahan ini kan menghasilkan satu perubahan programnya sebenarnya. Stunting yang asalnya target marketnya yang mana jadi berubah pasti kan dengan makan siang gratis. Makan siang gratis yang ternyata orangnya banyak dan lain-lain berubah lagi jadi makan siang bergizi. Iya. Nah, makan siang bergizi sekarang masih dijalankan lah. Gue nggak tahu juga ini berhasil atau enggak. Kita sudah masuk ke bulan Januari. Yang gue tahu sekarang programnya masih diuji coba. Gitu kan. Ya mungkin dicoba sampai 2029 mungkin. Ya kan? Hey, kita coba terus sampai cari yang paling benar gitu. Ya dicoba aja terus. Makin bertambah lagi dong itu Ya pengangguran. mungkin, Warung-warung pada gitu tutup. kan. Cuma memang kenyataan di lapangan kembali lagi. Yang seperti Aan bilang, ya, di lapangan itu kan yang motret siapa sih? Gitu. Kadang-kadang gitu ya kita ngelihat kebijakan pemerintah itu ya terlalu kota besar banget gitu. Oke. Tapi nggak masuk ke daerah-daerah yang di lapangan gitu. Ya, itu gue setuju Iya, sama iya, lo. iya. Artinya jadi ini di lapangannya kayak begini loh. Gitu. Iya. Ini juga satu faktor yang harusnya jadi meresahkan juga. Iya. Artinya kan niat baik tapi ada dampak buruk kan harus dipikirkan juga. Gitu. Ya, maksud gue tuh begitu. Tapi ya tetap ini program sudah diuji ya, Ya, gitu. oleh tim kemenangan. Tim kampanye. Tim kampanye. Ya maksudnya kalau memang itu mau dilanjutkan, pikirkan lagi dampak untuk para yang ibu-ibu atau penjual kantin. Solusi lu Gimana, apa? Solusi lu solusinya apa? gimana gitu. Kalau lu disuruh cari solusi. Gue belum tahu Kalau solusi gue sih gimana ke Indomart ada solusi. Solasi. Solasi. Solasi itu, solasi.
Iya. Ya. Mungkin ibu ini jadi kadis gitu. Iya. Oh, mungkin Enggak. mungkin kayak gini ya, Prot ya. Pernah ada salah satu usahawan Sawate atau usahawan? Pak usaha Yusuf kali. Hamka namanya. Dia bikin kan makan gratis. Cuman bayar berapa gitu. Cuman nggak gede gitu. Intinya dapat makanan. Nah, Boleh ngambil makan gratis. boleh ngambil gratis. Nah, dengan adanya program itu dia mencoba melibatkan yang ada di sekelilingnya itu Pak Prot ya. Misalnya hari ini kantin ini yang dia borong beli buat ini gratis. Besok yang sana, besok sini. Jadi semuanya kena, dapat. Mungkin seperti itu kali ya. Mungkin. Tapi masalahnya gini, Pak Yusuf Hamka itu sendirian. Dan dia bisa. Bukan. Enggak. Bukan masalah bisanya. Karena kepalanya cuma satu. Oke. Ya kan? Dia memerintah dirinya sendiri. Kalau ini kan enggak. Dari tingkat pusat merintah ke yang bawahnya. Merintah Iya. lagi ke bawahnya. Iya. Sementara kita tahu faktor pengawasan di kita kan enggak segitunya. Iya. Yang ngawasin ini siapa sebenarnya? Iya. Itu. Terus jangan lupa Gus Yahya bilang mungkin sedekah sama infak gitu ya akan disalurkan untuk membantu makan siang bergizi. Ya. Ini sih agak lucu ya. Maksud gue kalau ini kita relate sama ketua DPD Jabar yang bilang bahwa rakyat Indonesia harus saling membantu karena kita rakyat yang saling bergotong royong gitu ya. Karena di dunia emang kita diakui negara Indonesia itu negara yang paling mudah untuk charity. Ada kejadian gempa di mana kita charity sampai gila, melebihi negara mungkin Iya. ya. Nah, cuma maksud gue gini, Pak, Jumat Berkah itu Iya. bukan program yang diinisiasi oleh pemerintah, Betul. tapi jalan kok. Ya. Tapi nggak Masih ribut jalan kok. sekarang. gitu Iya, ya. nggak Tapi ribut. nggak jadi polemik kok. Betul, nggak jadi masalah. Betul. Kenapa? Karena mereka jalan dengan pemikiran satu, gua mau Jumat Berkah. Iya. Udah itu aja. Udah, nggak ada iming-iming yang lain. Betul, kayaknya di tim Satgas ini gitu ya, kayaknya harus gitu deh. Pemikirannya harus satu, Iya. harus satu nih gitu. Iya. Pokoknya gimana caranya anak-anak ini makan bergizi. Iya. Dah tuh. Iya. Mau either itu mau ngumpulin vendor gitu ya, Iya. yang mungkin berpotensi nggak dibayar. Gitu. Iya. Jangan dong, Ya kasihan. berpotensi kan, Iya. berpotensi. Tapi kalau gosip-gosip tetangganya bilangnya harus 3 bulan dulu. Waduh. Itu gosip-gosip tetangga ya, gue nggak tahu. Iya. Gue nggak tahu itu beneran atau Ya, enggak. mungkin bisa jadi program metodenya Pak Yusuf Hamka diadopsi dengan mereka kali, misalnya di lingkungan sekolah itu ada kantin ya digilir, nah Ya, itu duitnya salah satu dikasih, metode. Itu salah ya satu mungkin metode. diadopsi kali. Kan bisa aja jadi ya. pemerintah datang ke sekolahnya yang ada kantin gitu ya. Ya. Oke, sekarang kantin ini makanannya harus gini. Ya. Gitu kan, dibayar sama pemerintah semua. Tuh, Mungkin. Ya tapi kan ganti-gantian gitu. pendekatan solusinya kan enggak kayak gitu ya. Nah, Kalau kita lihat itu sekarang ya. di lapangan Kita seperti itu. makan siang gratis bergizi aja. Dah gitu aja gitu ya. Ya ada yang nggak dapet juga gitu kan. Ada. Ya, gitu. Oke, Siap. video berikutnya. Next. Oh ini nih yang penembakan. Oke. Mas tadi sempat meluapkan emosi juga ke salah satu tersangka. Ya, Tadi gimana bisa? ya Mas coba bayangkan Ya. ketika melihat pembunuh ayah sendiri di depan mata begitu ya. Udah cukup. Makasih ya. Ya, makasih Mas. Tim gabungan dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal bersama Polresta Tangerang dan Polda Banten menggelar rekonstruksi kasus penembakan terhadap seorang pemilik rental mobil. Insiden yang terjadi di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak itu menyisakan trauma bagi kedua anak korban, Rizky Agam dan Agam Muhammad. Sebagai saksi, ia kembali melihat reka adegan penembakan sang ayah. 3 tersangka yang merupakan anggota TNI AL yaitu Sertu AA, Sertu RH dan Kelasi Kepala BA dihadirkan. Nampak pelaku menghabisi nyawa korban dengan keji, menembak dengan jarak dekat. Sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Bang, Tapi lagi saya Bang. bisa menyimpulkan bahwa mereka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas dari pihak TNI gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan tapi Nggak dari Mas dihadirkan. Ya. Tidak ada Ibu, tidak ada pengeroyokan sama sekali.
Oke, terima kasih Sindo News sudah memberikan berita Oke. ya untuk kita bahas hari ini ya. Siap, Sindo News. Oke. An, reaksi An. Ketika lu dikeroyok itu gimana rasanya? Kesel. Enggak. Artinya berarti yang gue baca itu ternyata yang diklarifikasi bahwa ada pengeroyokan ternyata di olah TKP nggak ada kan? Kalau kata dia nggak ada. Waduh, berarti bohong dong, nggak jujur dong. Siapa yang ngomong dikeroyok? Siapa ya waktu itu, pokoknya pimpinan dari TNI AL dah, gue lupa nama dia. Iya. Ada indikasi pengeroyokan baru terjadi penembakan. Seperti itu yang gue baca kan. Ternyata pas di reka adegan di olah TKP tidak ada pengeroyokan. Berarti kan tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh beliau. Dan nah ini gimana nih gitu loh. Kok bisa kayak begitu gitu loh, kok beda gitu loh. Berarti Oke. ada yang ditutup-tutupi dong. Atau pembelaan dong. Belum tentu. Bisa aja misinformasi. Kan tadi sama kayak makan siang gratis itu kan gak ada fungsi pengawasan. Jadi bosnya tuh bisa aja cuma kenapa kemarin? Ini Pak gini. Nah, ini nih yang salahnya orang yang ngomong ini. Oh. Gitu. Mungkin misinformasinya dari dia sehingga memperlihatkan atasannya menjadi bodoh gitu. Oke. Mungkin aja kan. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga. Tapi ini reaksi lu, silakan teruskan aja dulu. Ya. Oke, makasih. Ada sih. Ya, udah lanjut. Oke, Kan mau marah-marah. Kalau gue lanjut dari yang lu bilang tadi. Iya. Jadi kayaknya kita harus sama-sama deh. Mau itu dari penegak hukum gitu ya, mau dari masyarakat. Bahkan ini juga ada kalau nggak salah sempat ada di talk show juga. Ya. Kita biasakan lah. Selalu ya kalau masalah-masalah hukum tuh orang selalu bilang, ini kan belum ada buktinya. Nah pertanyaan gue kan gini, belum ada buktinya kok banyak ngomong. Iya. Gitu loh. Janganlah, biarkan dulu diurus gitu kan. Kita teliti bareng-bareng. Jadi kekacauan informasi ini nggak kelihatan di publik gitu. Iya. Ini kan yang seperti Aan bilang ya, ada petinggi dari TNI ya, Ya. bilang ya itu karena merasa terancam dikeroyok jadi ditembak gitu. Ya, alasannya. Statement itu kalau kita tunda gitu ya, tunda 2 minggu dari hari dia bikin statement mungkin gak akan keluar tuh. Nah kalau udah keluar kayak gini kan kacau jadinya. Bener kataan, maksudnya orang kan jadi bingung. Mana Ini yang benar? mau percaya yang mana nih gitu. Betul. Sementara polisi sendiri belum ngeluarin apa-apa kan, reka adegan baru hari ini gitu. Iya. Kesimpulan baru mungkin besok lusa gitu. Jadi kenapa harus membela duluan gitu. Membela yang benar. Membelalah yang benar. Jangan membelalah yang belum tahu benar atau tidak. Gitu. Itu sih reaksi gua. Dah, makasih ya. Mungkin dia ingin melindungi kesatuannya kali ya. Enggak, jangan masuk ke sana. Oh, enggak. Jangan masuk ke sana. Kecuali lu mau bertanggung jawab atas omongan lu sendiri, gua Nah. silakan. Ya, udahlah. Ini katanya ada misleading di awal, Bang. Nah. Ketika dia meminta pengawalan dari pertama kali dia ngasih tembakan. Iya. Kan dia diancam tuh. Iya. Buat TNI AL. Oh dia ngomong dulu. Awalnya nih di titik pertama itu mobil sudah ditemukan. Oke. Oke. Buat diambil nih. Ya. Terus langsung nodongin senjata buat TNI. Oke. Siapa? Oke. Minggir lo gitu. Oke. Tiba-tiba pas si yang punya mobil dan kawanannya ini yang punya mobil pengen ngasih baik-baik, tiba-tiba Baik-baik. ada satu mobil yang diisukan adalah ini juga pengawalan dari si yang maling mobil ini. Iya. Oh. Kenceng nabrak si orang-orang itu. Oke. Yang membiarkan akhirnya si Mobilio ini ini Brio sama Sigra nih Oke. Iya. kabur. Dua-duanya mobil murah lah ya. Dua-duanya kabur nih. Nah, dari kejadian itu dia lapor ke Polres setempat. Ya. Yang nggak ditindaklanjutin itu. Ngadu minta pengawalan. Karena ada senjata Tajam, banyak senpi. tapi tidak dihiraukan. Iya. Tidak dihiraukan. Yang sampai Kapolseknya dipindahin kan? Ya, sudah. Itu emang harus dipindahin sih kalau menurut gua. Enggak, sorry Pak ya. Sorry Pak. Iya, Sorry Pak Kapolsek, sorry Pak Listio, teman-teman Polri, saudara-saudara Polri. Mohon maaf. Kerabat-kerabat Polri, mohon maaf nih. Tapi memang salah gitu. Di Twitter itu ramainya gini. Iya. Begitu ada yang ngomong gitu kan,
kok minta pengawalan nggak bisa sama Polri? Iya. Sampai kapan nih kayak gini? Kan Iya. ada cerita sebelumnya juga kan, yang minta pengawalan nggak dapat Iya. juga. Gue tuh miris ketika ada netizen yang bilangnya gini, bro, kalau minta pengawalan tuh harus bawa surat, harus bawa gini, harus bawa gini, harus bawa gini. Iya. Nggak gini loh, teman-teman, saudara-saudara. Nggak gitu. Ya, lu minta pengawalan polisi itu hukumnya mereka harus ngawalin lu dengan alasan yang jelas ya. Iya. Gitu. Lepas dari kemudian ada juga nih yang ngomong kalau ternyata minta pengawalan lu adalah penjahatnya gimana? Nah, iya. Dalam hukum kita tahu prasangka tidak bersalah. Gitu. Dan dari banyaknya orang yang minta pengawalan, masa sih nggak ada yang oh iya nih mobilnya nih, oh iya nih anaknya nih. Masa sih nggak ada yang begitu gitu. Iya. Dan terjadilah kemudian Jadi lagi. kecelakaan ini gitu. Dan Kapolsek kan ditelepon katanya karena nggak ada surat-surat atau apalah. Kalau menurut gue itu ngaco. Itu salah sih, udah salah. Dan ini lagi-lagi penembakan di public area kan. Betul. Iya. Berarti kan sebebas itu anggota Membawa senpi. senjatanya gitu. Iya. Sebenarnya mungkin aturannya memang boleh. Bawa senjata boleh. Kalau gua ini nyambung sama videonya Raffi. Nyambung juga sama sama Raffi aja deh. Sama video yang tadi yang 36 itu. Iya. Dua-duanya kan ada penegak hukum di sana. Ya, ada. Yang di sini ada TNI AL, di sana ada polisi atau propam atau apapun lah Iya. gitu ya. Dua-duanya mendemonstrasikan ketidakstabilan mentalnya. Oke. Gitu. Dia bawa kendaraan nih yang patwal. Iya. Dia bawa kendaraan. Semua orang di dunia, di Indonesia lah minimal gitu ya. Begitu Anda pakai motor itu, pakai jaket tulisannya polisi, kita tahu Anda polisi. Ya. Kita tahu Anda akan dihargai. Kita tahu kita akan menghargai Anda gitu. Tolong hargai juga pengguna yang lain gitu. Ketika yang TNI tadi, kita tahu Anda TNI, dia udah ngomong TNI gitu ya. Kita tahu Anda boleh pegang senjata. Tapi kan pegang senjata ini harus dengan kondisi psikologis yang benar gitu. Betul. Di beberapa sidang yang lalu yang tentang penembakan juga Pak siapa tuh yang mantan Kabar Eskrim tuh Susno Duaji bilang Pak Susno. yang pegang senjata itu harus secara psikologis tuh dipantau berkala tuh. Iya. Dia lagi gimana, kondisi dia gimana, stabil atau enggak. Ini tuh harus tuh. Iya. Karena kalau enggak, ini kayak lagunya Slang gitu ya. Wild West apalah gitu judulnya, lupa gue. Di sini bukan di Sisilia. Nah itu. Di sini bukan Texas gitu ya. Jadi udah kayak di Amerika aja gitu, orang bebas bawa senjata. Lama-lama nanti bisa beli senjata, lama-lama bisa nembak terus minta maaf. Lama-lama kayak enak gitu. banget dong nembak. Nah artinya jadi lama-lama itu menghilangkan nyawa manusia itu sama dengan diselesaikan dengan minta maaf. Lama-lama begitu. Ini kan penurunan moral dan mental yang sangat jauh sekali. Itu Yes. reaksi gue sih seperti itu. Oke. Next. Cuma 3 video. Tadi asalnya mau ada yang Squid Game, tapi yang porno. Nah. Karena nggak bisa tayang di YouTube jadi ya sudah. Jangan. Karena nggak bisa tayang di YouTube karena dia adalah film Netflix ya. Jangan. Oke An, minggu ini gimana? Menurut lu perubahan segmen gimana? Lu merasa ada tantangan baru dalam hidup kah? Ada sih, ada. Jadi seru aja, lebih fresh. Oh, pilihannya, milih. Oh, iya. Oke, gua milih. Lu dong, kemarin tadi gua. Kemarin gue. Kan gue yang menang. Jangan menang mulu dah, gantian. Oh iya, karena lu pendek. Tetap jawaban gue sih itu, karena lu pendek. Iya, ya udah deh, gue deh. Oke. Lu buktikan dulu lu bisa panjang, nanti gue yang pendek deh. Tetap gue pendek. Ya, gue tidak terima. Cialah, kok tidak terima ya jadinya. Yang mana? Video mana yang lu pilih? Gue video yang itu, yang makanan bergizi. Oke. Ya, mestinya gue tadi mengulang yang tadi gue ini, adopsilah dengan teman-teman yang di luar sana, contohnya Pak Yusuf Hamka dengan metode dia yang sukses. Ya kan, dengan adanya metode seperti itu, mungkin di lingkungan sekolah itu tidak akan terimbas negatif. Tidak akan terimbas buruk gitu, terdampak dari program makan sehat itu. Kalau memang mau, ya mungkin benar kata adalah benar-benar harus diturunkan langsung
diawasi langsung bener nggak dijalankan program ini gitu loh. Dan kalau nggak salah kan pegawai mereka juga banyak ya kan, ya ngapain aja di kantor, sekali-sekali turun lapangan lah gitu kan. Pegawai mana? Ya, pegawai Depdikbud kayak apa siapa kayak Oh. gitulah, pemerintah lah. Sibuk mereka. Sibuk ngapain dong? PNS. Nah, lanjut. Oke, kalau gua milih yang penembakan sih. Oh serem nih, Senti Penembakan nih sih. temennya nih. Karena ini nyawa manusia. Oke. Apa dia ditembak dengan keji itu artinya gini loh. Kita harus sama-sama menyamakan. 1,5 meter, Pak. Nah, kita harus Tuh mah dekat. betul makanya disebut keji. Kita harus sama-sama mengilhami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya. Apa Kalau kabar ada- Pak Ilham? Kalau misalnya ditembak gitu ya, mungkin bisa jaraknya jauh gitu ya. Tapi kalau udah ada penambahan keji, bengis gitu ya, kita tuh harus sadar bahwa kata keji itu muncul karena tindakan yang melebihi batas-batas Tidak kewajaran. manusiawi lah. Gitu. Melebihi itu. Oke. Kalau tidak manusiawi akan disebut tidak manusiawi. Anjing lah. Dogi ya. Wow. Dogi. Gitu. Jadi keji ditembak ya kalau ini di luar negeri mungkin Iya, Pak bahasanya Prot jadi bilang gini. jaraknya deket lagi ya. Kalau di luar negeri mungkin akan dibilangnya dibunuh dengan darah dingin. Artinya dibunuh dengan darah Pembunuh dingin. darah itu- dingin. Bukan pembunuh, dibunuh Dibunuh dengan darah dingin. dengan darah dingin. Gak pakai senpi ya, pakai darah. Artinya, gue gaplok nih. Ya. Dibunuh dengan darah dingin itu artinya yang ngebunuh itu tidak punya perasaan. Kalau manusia sudah tidak punya perasaan, jadinya hewan. Nah sekarang permasalahannya, Mereka hewan bukan. kenapa harus hewan yang kita persenjatai? Bener. Gitu. Bener Jadi kata Pak Susno ya. untuk pegang senjata, ya Anda harus pastikan diri Anda adalah manusia. Manusia. Gitu, karena kami manusia yang Anda lindungi, yang merupakan saudara Anda, yang Dan bukan merupakan kerabat Anda, kita adalah ditembaki. manusia. Iya. Dan Ini gak ada tembakan peringatan ya Bang? nah itu Ya, langsung ya. Wih, 4 kali. 4 kali tembakan. bukan sekali ya? 4 kali. 4 kali. Yang Ya, ini. 2 masuk ke yang meninggal, yang 2 sekarang masih di ICU. Itu Innalillahi. ya keji sih, emang keji ya maksud gua. Sepertinya tuh kita agak bisa bikin gini. Kalau ada perampok gitu ya, perampok terus dalam usaha merampoknya dia menembak orang, Betul. sepertinya berita itu akan lebih rendah daripada berita yang ini gitu. Karena ini nggak ada tindakan merampoknya, dia yang merampok, gitu Ya. dia yang aparat gitu, Ya. lawannya sendiri tidak merasa memukul dan mengancam, Dan gitu, tidak punya dan senpi ditembak, juga. gitu. Iya, tidak punya senjata juga. Ya kayaknya sedih aja gitu. Ya bukan menyamakan ya perampokan bersenjata dengan yang ini, tapi kayaknya ini lebih sadis gitu, lebih gila gitu. Itu sih kalau gua ya. Ya mudah-mudahan Ya turut berbelasungkawa juga. turut belasungkawa buat turut bersama buat Mas yang dan keluarganya. dan Mas dan Semoga keluarganya. semoga kejadian ini nggak ada lagi. Amin. Ya, Semoga jangan sampai sih. terulang lagi lah. Betul, semoga. Cuma ya kita harus sadar diri juga, harapan ini kan hanya cuma harapan kalau tidak ada tindakan nyatanya. Dan Betul Bang kejadiannya. CCTV kali ini aman. woi, untung. Iya, nggak dihapus ya benar, Pak Prot. Sebentar. Aman. Itu Nggak di- kilometer berapa dulu? Kilometer berapa dulu? Kali ini aman Bang. Oh iya, nggak hilang ya? Saya jedor-jedor CCTV. Hilang, iya. Tergantung kilometernya bang. Iya. Ini mungkin 4,2,5 kali. Oh iya, jadi susah ya. Iya benar kata Om Manul juga tadi bilang ya. Bahwa kita manusia bukan binatang gitu. Iya Dan makanya. apakah mungkin bisa jadi si penembak? Tapi enggak ya, dia nembaknya sadar ya Pak Prot ya? Sadar ya, bukan dalam pengaruh apa gitu ya, sadar. Iya. Dan mereka emang boleh bawa senjata masalahnya. Jadi ibaratnya gini, kita juga nggak mau gitu ya. Ada teroris yang bawa bom kemana-mana kan nggak mau kan? Iya betul. Kenapa? Karena bomnya dipakai untuk hal-hal yang salah gitu. Betul. Nah kita juga nggak mau orang bawa senjata dipakai untuk hal yang Hal salah. yang salah, betul. Ya maksudnya kan, Tolong jangan teroris dong. tolong. Oh iya, ini nggak boleh ya, itu nggak boleh ya. Oh, Di nggak strike sama YouTube. Oke YouTube, tolong delete dia. Dia juga Jadi ikut. jangan sampai gini, jangan sampai orang beli pisau dapur,
dipakai bunuh-bunuh orang gitu. Bukan buat motong sapi. Bukan buat, Motong namanya pisau daging. dapur, digunakan hanya untuk di dapur. Untuk Ketika masak. dia pindah ruangan, misalnya ke ruang makan, dia jadi pisau ruang makan. Bukan pisau dapur. Bukan bisa dapur. Gitu. Penggunaannya mungkin beda lagi gitu kan. Kalau di dapur ya untuk masak potong sayuran dan Iya. lain-lain. Kalau di ruang makan mungkin untuk potong steak, potong apalah Iya. gitu ya. Kalau di Itu. luar rumah, Kalau di rumah, pisau luar rumah. Ya, mungkin untuk motong tumbuhan. Kenapa gue harus klarifikasi ya? Gue orang bodoh gue. Ya, jadi kembali kalau gue mengetuk bapak-bapak penegak hukum, terutama polisi, ya, pedoman Anda adalah mengayomi, melayani, melindungi. melindungi. Melayani itu siapa saja, Pak. Mau yang datangnya tiba-tiba penjahatnya ataupun bukan penjahatnya, tugas Anda adalah melayani. Gitu. Jadi tolonglah kita dilayani. Jangan pas ditilang aja, kita dilayani. Jangan pas viral. Oke, itu buat episode Radio KW minggu ini. Ya, Kita akan bahas lagi sesuatu yang seru minggu depan. ke depan. Dan challenge-nya mungkin akan kita rubah. Kalau tadi kita pakai helm, Ya. minggu depan kita akan pakai sepeda satu roda. Sampai ketemu minggu depan bareng sama gue Anu dan Aan di Radio KW.